Selamat pagi adik-adik. Nah, udah lama ya gak ketemu sama Kak Pina. Nah, adik-adik udah pada bangun gak sih? Apa udah mandi? Ya, pastinya sudah ya, soalnya udah persiapan mau ibadah impa ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semangat ya, dengan semangat. Ayo kita menyanyikan Mars PA. Ya, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu. Nah, bagaimana adik-adik sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, boleh kami mengadakan ibadah impa. Biarpun Tuhan dengan situasi saat ini kami tetap semangat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, kakak-kakak layan yang akan melayani pada pagi ini, dan begitu juga adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, dan dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, Kau berkati juga Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan sempurnakan Tuhan kami anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita memuji Tuhan dari KC 177 ya adik-adik. Nah, kita tetap berdiri, kita bangkit berdiri dan ikuti gerakan Kak Vina ya. Lagunya dari KC 177 di Pintumu. Jikalau kau
rutin kita ya adik-adik. Semuanya buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, sekarang Kak Pina akan membaca dari Mazmur 4 pasal 4 ayat 1 sampai 3. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ya, sampai di situ adik-adik bacaan rutin kita. Nah, sekarang kita adik-adik akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Oma Pri. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali hari ini dalam ibadah Impa. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, sebelum membaca, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus firman yang hidup, hadirlah bersama kami anak-anak-Mu saat ini. Bimbing-bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan setiap kami untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan, bahkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di tengah kehidupan kami, sehingga Kau bentuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat yang terakhir, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar hari ini, yaitu manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sekarang di dunia ini, di mana saja, karena dunia sudah maju, banyak alat-alat komunikasi yang sangat canggih. Banyak semua orang pasti punya dan juga pasti dapat menggunakannya. Perangkat digital seperti beberapa perangkat teknologi dan komunikasi sudah berkembang di mana-mana. Nah, misalnya
yaitu laptop, tablet, HP atau handphone Android. Nah, anak-anak, maka lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Yang kedua, agar berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan Tuhan. Yang ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia ini dengan benar. Artinya, Tuhan senantiasa menganugerahkan kita untuk menghasilkan pengetahuan dengan berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan. Namun, hasil pengetahuan tersebut dapat membawa hidup kita dalam kebaikan juga keburukan. Nah, terkadang anak-anak tergantung dari cara kita memutuskan atau melakukannya sesuai dengan hikmat Tuhan kah atau tidak. Nah, anak-anak, dari awal kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dianugerahkan akal budi supaya dapat menghasilkan karya-karya yang mendatangkan kebaikan atau tidak. Nah, dari cara kita menjalankan kehidupan ini harus sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak. Contohnya, ada perangkat digital yaitu alat komunikasi, laptop, handphone, tablet. Semua tugas anak-anak di sekolah, anak-anak dituntut untuk kreatif, untuk mencari informasi di internet lewat Google atau laptop. Tapi kalau tidak disertai dengan didikan hikmat Tuhan, seringkali anak-anak atau kita menyalahgunakannya. Ya, banyak bermain game berjam-jam daripada belajar. Dan juga kalau sudah main game atau di laptopnya, saat dipanggil orang tua tidak mendengar, tidak menghiraukan, tetap bermain game saja. Nah, siapa seperti itu anak-anak? Coba. Marilah kita sekarang belajar menggunakan perangkat digital tersebut dengan bertanggung jawab. Gunakanlah hal-hal yang baik dan benar. Belajarlah menguasai alat-alat tersebut. Jangan kita dikuasai dengan alat-alat itu. Andalkanlah hikmat Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati kita, selalu menyertai kita, dan menyediakan segala sesuatu yang kita dambakan. Hanya andalan kehidupan kita kepada Tuhan saja, pasti Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian, memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan, ya kita harus tetap bersandar, tetap mengandalkan hikmat Tuhan lewat firman-Nya setiap saat, setiap waktu yang kita dengar atau kita baca. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon
Firman Tuhan dari nyanyian KC 227 ya. Ayat 1 dan 2. Tanganku hendak kupakai. Persembahan kita bernyanyi dari 262 apabila kita sukacita. Persembahan kita kepada Tuhan, kita naikkan doa persembahan. Mari berdiri adik-adik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh mengumpulkan persembahan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, dan boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami, khusus Bapa di dalam gereja kami Tuhan, gereja GPIB yang berdiri. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami, biarlah boleh ini dipakai Tuhan untuk pelayanan pelebaran kasih Tuhan di dunia ini Tuhan. Tuhan berkati juga para majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Juru Selamat kami serahkan doa kami ini. Amin. Anak-anak, marilah kita bersama-sama bersekutu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat pimpinan penyertaan Tuhan dalam kami melakukan impa hari ini, terutama dalam kami membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Maka tanamkanlah firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah sisa hidup kami. Apa yang harus kami lakukan lewat tingkah pola tutur kata kami, senantiasa yang baik, yang benar, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Di mana kami ada, Tuhan menyertai, memberkati, memampukan kami, bahkan Kau bentuk, Kau proses kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, selalu taat dan setia kepada Tuhan, dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Dan senantiasa Tuhan ajarkan kami mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Kau tata, Kau atur sedemikian rupa indahnya, hingga Kau proses menjadi anak Tuhan
yang senantiasa menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pelayan-pelayan kami, kakak-kakak layan kami, juga para ibu pendeta, para presbiter. Tuhan berkati dalam tugas kerja layan mereka masing-masing. Berkati kedua orang tua kami Tuhan dalam usaha kerja mereka untuk melayani, mengasuh kami dan juga memelihara kami, melengkapi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan bagi kedua orang tua kami. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, baik di rumah, belajar di rumah, di sekolah maupun di mana saja Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami anak-Mu yang penuh noda dan dosa, yang senantiasa dalam tingkah pola kami, dalam kenakalan kami, ampuni kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berdoa penutup, kita akan pujikan satu lagu dari KC 271, Cinta Akan Yesus. Yesus, tidak putus-putusnya kami Tuhan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bahwa kami mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini Bapa, dan hari-hari berikutnya Tuhan, biarlah kami oleh keadaan sehat Tuhan, dan kembali kami bertemu hari Minggu berikutnya Tuhan, dan kami boleh memuji Tuhan kembali untuk melakukan pelayanan kami Tuhan. Tuhan Yesus, apabila Tuhan ada yang kurang dalam pelayanan kami Tuhan, boleh Tuhan sempurnakan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang Maha Sempurna. Biarlah Tuhan kami semakin baik ke depannya Tuhan, semakin sungguh-sungguh untuk melayani Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.